Katakan dulu, saya butuh mujizat. Tapi yang jadi alasan kenapa kita butuh mujizat, sebenarnya kita harus benar-benar mengerti Bapak Ibu, kenapa kita butuh mujizat. Kalau di ayat ini dikatakan, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Katakan, dengan tangan yang kuat. Kenapa Tuhan harus membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dengan tangan Tuhan yang kuat? Apa maksudnya itu? Menunjukkan bahwa perjalanan hidup orang Israel itu tidak mudah. Katakan, perjalanan hidup saya tidak mudah. Ada yang mudah perjalanan hidupnya? Katakan dulu. Halo. Kenapa tadi sampai ada yang bersaksi 2 orang? Ya, karena memang perjalanannya rasanya hidupnya tidak mudah. Itu makanya selain menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi sekaligus mereka meminta doa kepada kita. Ada apa? Karena memang perjalanan hidup tidak mudah. Jadi kalau saya tanya satu persatu ini pasti juga sama, mengaku bahwa perjalanan hidupnya tidak mudah. Dan memang tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Itu makanya kita butuh mujizat. Tangan Tuhan harus ada membela dan menolong kita. Lalu bisa dikatakan juga, dan lengan yang teracung. Kenapa tangan Tuhan harus teracung? Karena di depan banyak musuh. Orang Israel menghadapi banyak musuh. Musuh bukan hanya penjajah yang akan menyerang mereka, menghalangi perjalanan mereka ke tanah Kanaan, tetapi ada kuasa kegelapan, ada roh jahat, ada iblis yang mencoba menghalangi perjalanan manusia. Kalau manusia itu hidup bahagia, tenang, damai, berlimpah, setan tidak suka. Maka setan berusaha untuk menghalang-halangi perjalanan kita. Demikian juga orang Israel. Ada juga hal-hal yang menghalangi perjalanan mereka. Bukan hanya itu, perjalanan itu harus melintasi panas terik yang luar biasa di padang gurun. Perjalanan itu harus melintasi kegelapan yang sangat gelap sekali kalau malam itu di padang gurun. Dan bukan hanya itu, ada binatang-binatang yang sangat mengerikan. Ada ular di sana yang namanya ular beludak yang sangat mematikan. Kalau dia patok itu cepat-cepat bisa membuat orang bisa meninggal. Mereka harus melintasi. Kalau pakai kuda saja, kuda pun bisa mati dipatok sama ular itu. Keledai bisa mati, unta bisa mati. Ya, apalagi manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perjalanan mereka tidak mudah. Ada perhutanan Tuhan yang mengacung itu semua. Kuasa-kuasa yang menghalangi, roh jahat yang menghalangi. Supaya perjalanan kita mulus, Tuhan perlu campur tangan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dikatakan di situ ya. Dengan kedahsyatan yang besar, katakan dengan kedahsyatan yang besar. Dengan kedahsyatan yang besar. Jadi butuh kedahsyatan Tuhan menaungi hidup kita. Kuasa Tuhan harus kita alami, harus memenuhi kehidupan kita, membungkus hidup kita ini supaya hidup kita ini bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kita butuh mujizat. Katakan butuh mujizat. Ya, karena kita bukan orang yang hebat, kita ini orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang tidak punya kekuatan. Ya. Dan dengan tanda-tanda serta mujizat. Tapi saya beritahu kepada kita, ya, mujizat itu selalu harus diawali. Kenapa kita butuh mujizat? Kita ini lemah. Saya perhatikan, kelemahan bukan menjadi alasan untuk kita mendapatkan mujizat. Sebelum itu, kelemahan bukan menjadi alasan untuk kita mendapatkan mujizat. Bukan alasan. Karena gini, kalau ada orang yang dia lemah tapi tidak berusaha berjuang untuk kuat, belum lagi dia kan punya kemampuan. Kita juga kan punya kemampuan. Diberikan Tuhan yang kita kekuatan fisik, tangan, kaki, ya kan, tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, pikiran untuk berpikir. Ya. Nah, kalau kita sudah kerja itu harus kita kerjakan. Nah, tapi kalau tangan kita sudah bekerja, kaki kita sudah melangkah, pikiran sudah berpikir, namun kita tidak mendapatkan sesuatu di sini sudah bekerja. Saya kasih tahu, sebelum kita langkahkan itu semua, engkau jangan pernah berharap engkau bisa mendapatkan itu. Haleluya. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak sakit, anak-anak gampang. Kita harus menjadi orang yang betul-betul siap. Karena mujizat itu dimulai dari hal yang kecil. Apa dikatakan? Dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari kita berbentak dulu. Supaya apa? Supaya terjadi mujizat itu. Katakan apa? Kalau kita tidak bertingkat, biar kita begitu banyak contoh. Ya, kenapa terjadi mujizat kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan? Terus kita bentuk istri. 12 tahun pendarahan. Kenapa ada mujizat? Karena dimulai dari titik data. Makanya saya bilang, kalau seandainya yang 12 tahun pendarahan itu sampai dia kan berpikir begini, karena memang sudah tidak bisa menjangkau Yesus, karena Yesus dikerumuni banyak orang butuh juga mujizat, tumpahan tangan Tuhan, anak-anaknya dibawa supaya tumpahkan tangan kepalanya, dan ada yang mungkin sakit kepala, sakit berbeda dan sebagainya, minta ditumpahkan Tuhan.
Tuhan tangannya supaya mendapatkan mujizat. Itu makanya Tuhan pada waktu itu dikerumuni oleh banyak orang. Dan sampai akhirnya perempuan ini berpikir, asal ku jamah sajalah jubahnya, maka aku mendapatkan kesembuhan, dapatkan mujizat. Tapi pertanyaannya kan gini, seandainya tidak dapat jubah itu dipegang, apa kira-kira? Halo, sembuh nggak dia? Sudah diraih, sudah berusaha, sembuh nggak? Kan imamnya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi sekiranya dia sudah berusaha, karena apa? Karena banyak orang yang menendang tangannya itu sampai memijat punggungnya dan lain sebagainya. Itu makanya sampai dia berpikir, jubahnya saja, ujung-ujungnya jubahnya itu aja yang perlu dipegang, maka aku sembuh. Itu yang membuat dia punya iman seperti itu. Tapi seandainya kita ketemu, tidak dapat ujungnya itu, gimana kira-kira? Tidak sembuhnya, karena imannya begitu. Iya, harus berusaha. Tapi kadang-kadang kan ada usaha yang tidak bisa ketemu. Sudah diusahakan, memang sudah sampai betul-betul sekuat tenaga, memang akhirnya tidak dapat. Kalau saya bilang bisa sembuh, tapi harus ada tambahan kata-kata. Aku sudah berjuang Tuhan dan sudah tidak mendapatkan lagi, udahlah. Angin-angin nepe. Angin-angin jubah nepe, asal aku tahu pasti baru. Bagaimana kira-kira? Sembuh enggak? Sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena dia sudah berusaha, tapi ada usaha yang memang belum dapat. Disitulah mujizat ini bisa terjadi. Tapi tetap harus dihargai Tuhan usahanya. Dimulai dari kita. Ada orang butuh mujizat, bergereja pun malas, ibadah pun kas malas, berdoa pun malas. Mana? Karena iman itu saya sangat setuju. Iman itu aktif, iman itu adalah perbuatan. Iman itu tidak pasif, ya.